Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali kita bisa bertemu di Zoom ini kembali. Terima kasih. Kalau boleh, silakan dibuka kembali kameranya. Ibu ingin lihat dulu wajahnya. Di si Santa, si Putri Marstella, si Windy. Mana tuh wajahnya? Terima kasih Santa. Putri mana? Putri. Windy. Oke, baiklah. Putri? Putri mana? Windy? Lagi di dulu. Oke. Oleh karena sesuatu hal mungkin nggak bisa buka kameranya ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai kelas kita, seperti biasa kita kan punya kesepakatan tuh. Kesepakatan kita, yakni pakaian boleh bebas tapi sopan. Itu mungkin kemarin alasannya karena kalian ingin terlihat lebih santai ya, tapi belajarnya tetap serius ya. Nah, yang berikutnya kamera terbuka. Nah, mana nih kesepakatan kita kamera yang terbuka? Nah, yang ketiga berperan aktif. Artinya mata pelajaran yang disampaikan ditanggapi dengan aktif. Nah, yang keempat saling menghormati. Nah, yang kelima, jika izin silakan menutup kamera. Artinya jika nanti ada yang mau izin, kita tidak usah permisi dari mic-nya ya, boleh aja langsung tutup kamera. Dan adalah satu lagi, jika ada sesuatu hal, memang kita juga kesepakatan kalau kamera boleh dimatikan. Nah, terima kasih. Demikian kesepakatan kita. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, kembali Ibu ingin menyapa lagi. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Baik ya? Sehat. Would you please to say in English? Bisa nggak bilangnya dalam bahasa Inggris? How are you? How can you answer me? Gimana jawabnya tuh kalau Ibu bilang, how are you? Gimana tuh? I'm fine, thanks. Ada lagi alternatif yang lain misalnya? Bisa jawab dengan, kalau Ibu tanya tuh, how are you? Jawabnya, fine, thanks, I'm okay, it's okay. Nah, itulah dulu untuk menyatakan salamnya. Nah, tapi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita ingin membahas tentang bagaimana tuh descriptive text. Tapi sebelum mulai ke penjelasannya, Ibu tuh ingin kalian mengingat kembali. Coba ingat-ingat, kalian punya tokoh atau idola nggak yang bisa kalian ceritakan? Siapa nih yang mau bicara? Tadi tujuan kita ini pembelajarannya, ingat ya, kita ingin kalian semua bisa membedakan, bisa membuat descriptive text, baik lisan maupun tulisan. Dan kita ingin memulainya dari hal yang paling sepele dulu, atau hal yang paling indah untuk kita ingat. Ada nggak yang bisa menceritakan tokohnya siapa, idolanya siapa, atau tempat wisata yang sangat diinginkannya, atau benda-benda bersejarah yang pernah dilihatnya? Sepertinya perlu diingat nih kesepakatan kelas, berperan aktif, ayo dong, tidak usah ragu. Silakan, siapa nih yang mau cerita? Boleh tentang tokoh idolanya, boleh tentang tempat wisatanya, boleh tentang benda-benda bersejarah yang ingin kamu ceritakan. Dwi ingin? Dwi punya idola? Dwi Fadia? Dwi Fadia gimana? Punya idola enggak? Atau pernah lihat satu benda bersejarah, misalnya Candi Borobudur, pernah ke situ, atau pernah misalnya mengunjungi suatu tempat bersejarah? Siapa nih yang mau cerita? Atau tokoh idolanya? Ibu tidak ingin kalian harus panjang lebar. Ceritakanlah sesuai gimana kamu ingin menceritakannya, supaya kamu bisa merasakannya seolah-olah
sekarang tokoh itu ada di hadapanmu, atau seolah-olah benda bersejarah tersebut sedang engkau pandangi, atau kau menceritakan suatu tempat wisata di mana kau merasa seolah-olah kamu berada di situ saat ini. Gimana tuh? Masa sih kalian nggak pernah jalan-jalan? Nggak pernah punya tokoh idola? Kalau begitu, Ibu boleh mulai duluan. Contohnya gini nih. Tokoh yang Ibu senangi itu adalah Raden Ajeng Kartini. Mengapa saya menyukainya? Karena Raden Ajeng Kartini itu seorang yang benar-benar memerdekakan pembelajaran untuk semua kaum, baik laki-laki maupun perempuan. Dia ingin ada persamaan hak tentang pendidikan. Nah, dia adalah seorang wanita yang tangguh, anak putri dari seorang kerajaan, putri dari seorang yang disegani keraton, tapi dia bisa merakyat. Dia seorang yang memahami kalau pendidikan itu adalah penting. Nah, itu salah satu contoh teks deskriptif yang Ibu sampaikan sama kalian secara lisan. Nah, dari yang secara kalian bisa gambarkan bagaimana sesuatu hal itu kalian gambarkan dari ciri-cirinya, dari bentuknya, dari warnanya, atau mungkin dari rasa kalau itu tentang sesuatu hal makanan ya. Jadi itulah cara mendeskripsikan. Nah, boleh kan Ibu katakan tadi bahwa tujuan kita ini belajar hari ini adalah bahwa semuanya dapat atau kalian semua dapat membuat atau membedakan teks deskriptif baik secara lisan maupun tulisan. Bisa menggambarkan apa yang kalian rasakan, bisa menggambarkan suatu benda-benda bersejarah yang pernah kalian lihat, bisa menceritakan tentang tokoh idola yang kalian senangi, yang kalian kagumi, supaya orang lain turut merasakannya, mengetahuinya dari yang kalian sampaikan. Itu boleh secara lisan langsung, boleh juga secara tulisan. Nah, dengan demikian, ini nih, supaya nggak bosan, coba dibuka ini kameranya. Ibu mau bikin satu permainan. Silakan nih dibuka nih, kita mau bermain games nih sebentar. Kita mau bermain games, silakan dibuka. Dwi, terima kasih. Dara, terima kasih. Hizkia, terima kasih. Windy, terima kasih. Triska, terima kasih. Jangan ditutup lagi kalau udah dibuka. Kita kan mau bermain nih. Bitri, terima kasih. Lagi. Triska, terima kasih. Kita mau adakan permainan nih, gamesnya. Kalian harus melihat ke Ibu supaya kalian mengerti instruksi gamesnya. Yanti, terima kasih. Santa, terima kasih. Ayo nih, teman-teman, silakan dibuka kameranya. Kita mau bermain game sebentar. Nah, oke. Terima kasih. Yang lain boleh mengikuti gamesnya. Nah, gini nih aturan mainnya. Aturan mainnya gini. Ibu nanti kasih pendeskripsian alat anggota tubuh yang ada di wajah ini karena terbatas ya, kita sedang dari Zoom, sehingga Ibu batasi permainannya gini. Nanti Ibu katakan deskripsinya, kalian tunjukkan bagian tubuh yang dimaksudkan tersebut. Meskipun Ibu menunjukkan bagian tubuh yang salah. Contohnya nih, alat panca indera yang ada di wajahmu yang kamu pergunakan untuk melihat. Kamu kasih tunjuk yang mana? Mata. Tuh, ya, Mata, Bu. benar. Yanti benar, Bitri benar. Terus Mata, Bu. ya. Selanjutnya, coba kamu tunjukkan bagian tubuh yang ada di wajahmu yang kamu pergunakan untuk berbicara. Mulut. Jangan sebutkan namanya, kamu tinggal tunjuk. Itu permainannya. Dara, terima kasih, betul. Rizka,
Siapa lagi yang benar tadi? Fitri. Nah, lagi. Bagian tubuh di wajah kamu yang biasa kamu cubitin untuk anak-anak. Oke, Dara, cepet dia ya. Bitri betul, Triska juga betul, Yanti betul, Santa betul, ya. Konsentrasi kembali. Bagian yang ada di kepala ke atas yang kamu pergunakan untuk mendengar. Konsentrasi. Ya, betul. Terima kasih. Berarti konsentrasinya sudah kembali nih ya. Oke, kita kembali lagi. Begitulah cara Ibu maksudkan teks deskriptif itu. Dia menggambarkan sesuatu hal yang bisa nantinya dimengerti orang lain seperti yang kita inginkan dia mengerti. Nah, berulang kali akan Ibu katakan dia boleh berupa tulisan, boleh berupa tulisan. Nah, yang berikutnya belum sampai tuh tadi. Ibu tanya Dara aja dulu ya. Dara nih, kalau misalnya Dara ketemu tokoh yang Dara inginkan, perasaannya gimana? Senang, gembira, kayak merasa bangga gitu. Karena bisa mewujudkan apa yang kita mau gitu, Bu. Oke. Kalau misalnya Dara sebutkan kata sifatnya dalam bahasa Inggris, apa itu? Kata sifat misalnya senang, happy, bangga, proud. Karena Ibu ingin mengintegrasikannya sedikit demi sedikit dengan perbendaharaan kata. Memang sih tujuan kita tadi hanya sebatas mengetahui deskripsi teks, tapi nggak masalah kalau kita kaitkan lagi ke perbendaharaan kata supaya dia terintegrasi dengan listening, dengan speaking kamu, dengan writing-nya. Oke. Nah, berikutnya nih si Bitri. Bitri kalau pergi ke tempat wisata atau mendapatkan barang bersejarah yang Bitri sudah inginkan, kira-kira rasanya seperti apa tuh? Senang, Bu. Gimana rasanya, Bitri? Senang juga? Senang? Bangga? Nah, itulah semuanya seperti yang tadinya Dara sudah jawab, katanya dia merasa senang. Ada pertanyaan kita juga kenapa dia merasa senang? Ya karena dia melihat, karena dia mendapatkan sesuatu yang sangat dibanggakannya. Nah, dengan demikian, kalau kamu melihat sesuatu hal atau merasakan sesuatu hal, ada baiknya kamu klasifikasikan dulu. Kamu rasanya apa gitu. Kalau misalnya rasanya senang, kamu cari tahu kenapa senang. Kalau rasanya marah, kamu kasih tahu juga, kamu cari tahu juga kenapa itu menjadi satu kemarahan. Supaya nantinya kamu bisa menjadikan itu solusi buat diri kamu sendiri. Nah, berikutnya kita nih mau ke penugasan. Seperti yang sudah Ibu kirimkan ke Google Classroom tuh ada tugas kamu ya. Untuk mencarikan teks deskriptif, boleh dibuat sendiri, boleh diambil dari berbagai media. Nah, yang mau menuliskan sendiri, kamu bisa menuliskannya tergantung bakat kamu dan keinginan kamu, di mana kamu merasa nyaman. Misalnya, kamu tuh senang bikin puisi, silahkan deskripsikan tokoh idola yang kamu senang itu berupa puisi. Kamu ingin dia berupa lagu, boleh silahkan tuliskan lalu boleh kamu nyanyikan. Kamu ingin dia berupa percakapan pendek, silahkan buatkan dia berupa naskah drama. Nah, kira-kira menyenangkan nggak? Maksud Ibu, Kak, Ibu ingin melihatnya dalam bentuk yang kamu senangi, yang kamu bakati.
Kalau ada yang bakat bikin puisi, silahkan mendeskripsikan tokoh idolanya, ataupun tempat wisata, ataupun barang-barang bersejarah tersebut dalam bentuk puisi. Boleh juga dalam bentuk percakapan singkat supaya dia berupa seperti drama. Boleh juga dia berupa deskripsi singkat yang diikuti oleh gambar. Boleh juga tadinya, mana tahu kamu masih mengalami kebingungan untuk menuliskan sendiri karyamu, kamu boleh mencari dari berbagai mass media. Kamu cari, artinya kamu sudah bisa membedakan teks deskriptif dengan teks yang lainnya, sehingga kamu tahu memilah yang mana itu teks deskriptif, kenapa dia disebut deskriptif. Nah, dari demikian, ada yang ingin bertanya? Ada nih yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, jika pertanyaannya rasanya tidak ada, kalau ada nanti juga timbul tiba-tiba misalnya, saya tadinya mau tanya ini ya. Silahkan, kalaupun Zoom ini selesai, boleh dilanjut pertanyaannya ke WA group ya. Nah, sekarang untuk kesimpulannya, mudah-mudahan ini bisa nih jaringannya. Ibu ingin berbagi layar untuk kesimpulannya. Bentar ya. Apa sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Buka dulu PPT-nya ya. Atau ada yang sudah bisa membuatkan kesimpulannya? Maaf, sepertinya tidak muncul ya, karena kosong dia. Sebenarnya yang ini Ibu bagikan adalah definisi dari descriptive text. Descriptive text itu adalah satu bentuk tulisan di mana dia menceritakan secara jelas atau secara detail mengenai suatu benda atau suatu orang atau tempat umum. Dia menggambarkan tersebut dengan dari segi rasa atau dari warna, dari bentuk, sehingga dia bisa dirasakan orang lain hanya dengan penjelasan atau deskripsi yang kita berikan. Lalu ciri-cirinya dia dimulai dari identifikasi. Di paragraf pertama dia diidentifikasi, lalu dia dikasih lalu diakhiri dengan konklusi nantinya. Tetapi sebagian jenis teks deskriptif ada yang memiliki konklusi, ada yang tidak memiliki konklusi. Nah, demikian Ibu bisa sampaikan, kiranya diskusi kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan tidak tertutup kemungkinan atau Ibu masih tetap mengharapkan, mana tahu di dalam Zoom ini ada yang segan untuk bertanya, boleh nantinya dilanjutkan ke grup WA kita. Nah, untuk selanjutnya tugas-tugasnya Ibu harapkan bisa dikirimkan ke Google Classroom. Nah, ada yang ingin bertanya kalau masalah tugasnya? Sebelum kita akhiri, adakah yang ingin menanyakannya? Ya, silakan. Ya, Santa, silakan. Enggak, Bu.
Oh, Santa tidak bertanya ya? Karena Ibu lihat Santa raise hand. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana menurut kalian deskriptif teks yang Ibu sampaikan definisinya? Apakah menurut kalian pas seperti itu atau ada yang ingin berpendapat? Atau ada yang ingin mengatakan, Bu, menurut yang saya pelajari tuh dari buku maupun dari berbagai media yang saya baca, ternyata deskriptif teks itu seperti ini, Bu. Boleh biar kita diskusikan. Atau deskriptif teks itu nanti boleh nggak saya sesuaikan dengan hobi saya? Bisa. Kalau misalnya kamu hobi bermain sepak bola, silakan kamu ceritakan dengan cara yang tadi, ingat ya, untuk deskriptif teks kamu harus menceritakan dari secara detail sifat dari suatu bentuk tersebut. Misalnya, saya suka bermain sepak bola. Sifat bola itu apa? Bulat, jenis permainannya dia di tendang, terdiri dari 12 orang pemain satu regu. Nah, itu tadi makanya Ibu katakan, kamu bebas mengekspresikan yang ingin kamu kasih tunjuk ke kita semua. Artinya ada yang tadinya bakatnya puisi, silahkan. Ada yang bakatnya mau nyanyi, silahkan. Ada bakatnya bikin drama, silahkan. Tapi tujuannya tadi ingat, kamu bisa mendeskripsikan suatu benda atau suatu tempat atau suatu toko atau satu orang tokoh. Dari kata-kata yang kamu ucapkan itu, kami yang membaca atau yang mendengar seolah-olah kami melihatnya langsung. Berarti di situ kamu harus menceritakan kata-kata sifat dari benda tersebut atau tokoh tersebut ya. Nah, itulah ciri-cirinya tadi. Kamu identifikasikan dia, kamu sebutkan kata-kata sifatnya sehingga kami tahu bahwa itu adalah satu deskriptif teks. Saya kira tugasnya sudah jelas. Kalau tugasnya sudah jelas, terima kasih. Kalau sesi pertanyaannya juga sudah kita lakukan, terima kasih. Ibu juga sudah menguatkan tugasnya, sudah mengerti. Kalau kurang jelas, boleh juga nanti bertanya di grup WA. Dan Ibu berharap nih, untuk kemudiannya kalau kita Zoom, Ibu berharap semakin aktif. Jangan khawatir, jangan ada rasa takut, nanti Ibu itu nagih tugasnya gini-gini. Orang kita nagih tugasnya sesuai dengan keinginan kamu ya, sesuai yang kamu inginkan. Ada yang ingin misalnya, kok nggak disebut Ibu itu ya, keinginan saya ingin bikin gini-gini, bisa nggak ya? Nanti dinilai Ibu itu nggak bisa. Mana tahu tidak Ibu sebutkan bentuk tugas yang kamu inginkan tersebut, silakan. Misalnya, Bu, aku ingin tugas saya itu dalam bentuk teks aja deh. Dia panjangnya hanya misalnya 3 paragraf aja. Boleh? Asalkan dia jelas bahwa dia mendeskripsikan, menceritakan kata sifat dari benda, orang, atau tokoh yang tadinya ingin kamu ceritakan. Atau hobi kamu mungkin yang ingin kamu deskripsikan supaya kamu tahu. Sejauh ini jelas ya? Untuk menutupnya nih, silahkan kita tarik nafas dulu semua tuh, biar nggak terlalu tegang. Tarik nafasnya, buang. Sekarang kamu sudah menyadari kan bahwa yang kita lakukan barusan adalah Zoom. Ibu ingin kamu juga menyadari apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Artinya setelah selesai Zoom ini kamu sudah mengerti apa tuh rentetan tugas ya atau hal-hal yang ingin kamu kerjakan. Nah, Ibu kira cukup pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih, tugasnya Ibu tunggu di Google Classroom. Ada yang ingin saling sapa di sini sebelum kita akhiri? Nggak apa-apa, kebetulan kita juga kan masa corona ini nih karantina di rumah,
nggak ketemu sama teman, tiba-tiba tuh ingin si Dewi ingin nyapa si Fitri, si Skia ingin nyapa si Yanti, silakan aja. Asalkan sesuai tadi kesepakatan kita, berperan aktif, menjaga kesopanan. Berarti kalian hanya ingin saling memandang aja dulu ya. Oke deh, mungkin ini masih awal yang bagus. Terima kasih telah menjadi seorang yang mau hadir hari ini di Zoom-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang ingin live, silahkan. Terima kasih. Selamat siang. Ibu live ya. Yang